Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Konten ini berisi curahan hati buat siapapun yang memiliki kisah atau pengalaman menarik dalam hidupnya yang diceritakan kepada kami, Opung SG Channel. Kali ini saya akan bacakan kisah atau pengalaman pahit dari seseorang bernama Regi. Nama-nama dan foto-foto dalam cerita ini sengaja kami samarkan untuk menjaga nama baik narasumber dan orang-orang yang terkait dalam kisah ini. Kau Pung, kakak pernah nggak pura-pura bahagia? Padahal setiap malam kak, kamu cuma bisa nangis di lantai kamar mandi sambil nahan suara biar tetangga nggak ada yang dengar. Aku pernah, dan aku hidup di situ kak, dalam kebohongan yang kutata rapi, tiap hari, setiap jam, setiap detik. Namaku Regi, 21 tahun. Orang-orang mengenalku sebagai aktor sinetron muda. Wajahku sering nongol di FYP TikTok. Kadang juga muncul di tab Explore Instagram, flexing outfit, seolah-olah aku anak sultan. Tapi kenyataannya, aku cuma anak kos di bilangan Kuningan, Jaksel. Ukuran kamarku cuma 3 kali 3 meter. Ada ranjang besi yang bunyinya berisik tiap aku gerak. Dan lemari kayu bekas yang pintunya udah miring sebelah. Orang tuaku, mereka tinggal di kampung. Ayah kerja serabutan. Ibu buka warung kecil di depan rumah. Uang kiriman dari rumah nggak cukup buat bayar kos, apalagi untuk makan 3 kali sehari. Tapi aku nggak mau kelihatan miskin kak. Gengsiku tinggi. Apalagi di dunia entertainment, image itu segalanya. Aku mulai posting-posting foto di Instagram. Outfit pinjem, sepatu hasil ngutang, jam tangan fake. Tapi kalau di foto kelihatan mahal kan? Aku tahu, dunia ini gampang dibodohi sama visual. Dan aku pinter mainkan itu. Tapi kak, semua itu ada harganya. Hari itu, aku diajak ke pesta seorang artis senior. Tempatnya di penthouse mewah, lantai paling atas, dengan city light yang bisa bikin orang lupa daratan. Disitulah pertama kali aku ketemu Mas Ardan, presenter terkenal, umur 39. Wajahnya familiar banget, karena tiap hari nongol di TV. Tapi sorot matanya waktu lihat aku kak, itu bukan tatapan biasa. Dia ngasih aku wine, ngajak ngobrol, bilang aku unik dan menarik. Malam itu dia tanya, "Kamu mau dapat 5 juta semalam?" Cuma temenin aku ngobrol dan sedikit lebih dari itu. Aku diam sebentar, tapi pikiranku udah kemana-mana. 5 juta 5 juta buat anak kos kayak aku itu gede banget. Itu bisa nutup utang, bisa makan enak, bisa beli konten buat Instagram. Dan aku bilang, "Iya mas." Setelah itu semuanya berubah. Setiap kali aku ke apartemen Mas Ardan, dia kasih aku amplop. Isinya selalu sama, 5 juta. Dan setiap kali itu juga, aku mandi air panas sambil nahan tangis. Tapi tetap datang lagi besoknya. Karena aku butuh kak. Aku gak punya job sinetron tetap. Aku gak punya agensi besar. Tapi aku punya wajah dan tubuh. Dan itu yang mereka cari. Setelah Mas Ardan, muncul Mas Irwan, desainer kondang, flamboyan, dan ramah. Lalu Mas Lukman, penyanyi dangdut terkenal. Bahkan ada Mas Kiki, presenter genit yang sering ngomong manja di TV. Mereka semua ngasih aku uang, ngasih aku kehidupan yang cuma bisa aku mimpikan dulu. Aku pindah ke apartemen, beli motor, terus mobil, terus barang-barang branded, flexing di Instagram. TikTokku viral,
followers naik terus. Orang-orang komentar, "Wah, Regi naik daun nih." Padahal yang naik itu harga tubuhku, Kak. Tapi aku nggak berhenti. Makin banyak yang datang. Aku mulai diundang pesta-pesta tertutup. Diminta pilih-pilih klien. Ada yang bayarnya cuma 3 juta. Aku tolak. Aku udah tahu standar pasaran tubuhku. Dan Kak, saat itu aku malah ngerasa bangga. Tapi suatu malam, ada satu kejadian yang bikin aku mikir lagi soal semua ini. Seorang lelaki muda, mungkin seusiaku. Dia datang ke apartemen Mas Kiki waktu aku juga di sana. Tapi anak itu bukan seperti aku. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dan dia dipaksa. Kak, dia bukan seperti aku yang setuju. Dia ketakutan. Malam itu aku pulang. Aku buka kaca jendela. Aku lihat mobil yang aku cicil, sepatuku yang baru, jam tangan mahal yang aku pakai. Tapi rasanya semua itu kotor, jijik. Tapi besok paginya, aku tetap upload konten OOTD. Aku sadar, aku udah terlalu jauh masuk. Dunia ini udah jadi tempat aku bernaung. Dunia pura-pura, dunia tipu-tipu, dunia penuh topeng. Orang-orang bilang aku sukses, dapat tawaran main sinetron lagi. Bahkan mulai muncul gosip kalau aku pacaran sama artis cewek terkenal. Padahal Kak, malam harinya aku masih dijemput diam-diam oleh mobil Alphard hitam ke hotel berbintang. Aku makan malam mewah, ngobrol basa-basi, lalu masuk kamar dan menjadi barang. Sampai sekarang aku belum berhenti, Kak. Aku masih di situ. Masih menerima pesan-pesan dari klien, masih menjalani kehidupan mewah dari tubuhku sendiri, masih pura-pura senyum di depan kamera. Kak, aku nggak tahu ini dosa atau bukan. Tapi yang aku tahu, dunia ini nggak pernah benar-benar peduli soal itu. Yang mereka lihat cuma siapa yang keren, siapa yang kaya, siapa yang pantas ditiru. Dan aku jadi semuanya itu, Kak. Dengan menjual satu-satunya yang bisa kuandalkan, diriku sendiri. Kau pun, aku cerita ini bukan buat minta dikasihani, bukan juga buat nyari pembenaran. Aku cuma pengen untuk sekali aja dalam hidupku ada satu orang aja yang tahu siapa aku sebenarnya. Tanpa harus lihat feed Instagramku, tanpa harus nilai dari bajuku, tapi dari luka-luka yang kututup tiap malam dengan senyuman. Terima kasih udah dengerin, Kak. Meski aku tahu besok aku akan upload senyum lagi. Kak, aku sadar satu hal. Semua yang aku lakukan, semua yang aku lewati, semua lelaki yang pernah tidur bersamaku, semua harga diri yang kutukar demi amplop, ternyata nggak sia-sia. Karena hari ini, Kak, aku nggak perlu nawarin diri lagi. Sekarang mereka yang cari aku. Mereka saling berebut, pakai nama samaran, lewat manajer, lewat agent, lewat sinyal-sinyal yang aku udah paham betul artinya. Dunia yang dulu aku takuti, sekarang jadi ruang bermainku. Aku tahu jam berapa mereka lengah. Aku tahu di mana mereka mau jemput aku. Aku tahu bagaimana senyum yang harus kupakai biar mereka merasa beruntung dapat aku malam itu. Aku udah nggak lagi ngerasa jijik, Kak. Bahkan kadang aku ketawa sendiri waktu lihat diriku di kaca. Dulu Regi anak kampung, sekarang Regi barang premium, barang mahal, dan aku menikmati peran itu. Mungkin aku bukan manusia lagi, mungkin aku cuma produk. Tapi di dunia ini, aku produk yang laku, lebih dihargai dari manusia jujur yang kelaparan. Jadi aku lanjut, Kak. Aku jalan terus, makin dalam, makin gelap, makin mahal. Dan selama dunia ini masih peduli sama tampang, status, dan feed Instagram yang estetik, aku tahu aku nggak akan pernah sendirian. Terima kasih udah dengerin aku, Kak. Tapi sekarang aku harus siap-siap. Ada satu pesanan lagi malam ini. Itulah sepenggal kisah dan pengalaman hidup yang diceritakan oleh aktor tampan bernama Regi. Semoga cerita hidup Regi ini
bisa jadi peringatan sekaligus pembelajaran buat kita semua. Bagi kalian yang memiliki kisah menarik seperti Regi, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email opung_gossipchannel@gmail.com. Kita tunggu kisahmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.